daerah terpencil seperti ini, di jalan protokol juga guru-guru PNS itu kurang. Jadi ya kasihan ke anak-anak sih. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Dari pusat Kabupaten Sukabumi dapat menempuh waktu hingga 4 jam untuk ke sini. Soal perkembangan, jelas jauh berbeda. Hanya segelintir yang mau mengabdi demi mengawal kemajuan kampung kami. Sebagian warga bekerja di perkebunan karet milik perusahaan. Tapi, kebanyakan berprofesi sebagai petani dan pembuat gula merah. Alhamdulillah, 1-2 juta rupiah bisa kami dapatkan per bulannya. Namun cemas menyelimuti karena pendidikan tinggi belum jadi orientasi warga. Namaku Eka Puspitasari, usiaku 26 tahun. Putraku namanya Ma'wa Triangmung Praharja. Panggil saja Awa, usianya masih 3 tahun. Kami akan berangkat ke sekolah tak jauh dari rumah. Sejak usia 2 bulan, Awak selalu kubawa mengajar di SD Negeri Sukasari, karena tak ada yang mengasuhnya. Ribet pasti sih ribet. Malah kan apalagi ngajarnya kan kelas 1. Kan anak kelas 1 kan masih kanak-kanak banget. Jadi itu kan rewel. Ada 76 siswa kami di sini. Sama dengan Bu Ade, aku pun tenaga honorer. Sudah 6 tahun aku mengajar. Siswa-siswa kami jarang bertemu orang tua mereka. Saat berangkat dan pulang sekolah, orang tua sedang menyadap pohon kelapa. Satu kan jadi? Iya, baca. Alhasil banyak siswa yang belum bisa membaca karena tak ada yang membimbing di rumah. Aku memang hanya lulusan SMA, karena itulah baru sedikit yang ku bisa. Tapi, aku pernah dengar pepatah, tak akan hilang ilmu yang diamalkan, justru akan semakin berkembang. Sedangkan Bu Ade, ia lulusan sarjana pendidikan guru sekolah dasar. Dulu kan saya sekolahnya di Cianjur. Karena kekurangan guru, ya dari dulu memang nggak ada siswa guru, saya diajak honorer di sini gitu, masuk jadi honor. Lulus 3. Ia pernah 2 kali ikut tes calon pegawai negeri tapi selalu gagal. Hingga kini Bu Ade masih mengajar di kelas 3. 120. Honor kami setiap bulan sama, Rp300.000. Sebagai sarjana, awalnya Bu Ade masih mendapatkan tunjangan guru daerah terpencil. Namun sejak Sukabumi melepaskan status sebagai daerah terpencil pada Januari lalu, tunjangan itu pun hilang. Tawa. Menularkan kebaikan lewat ilmu. Kalau kita jam 6 berangkat ke sini. Kalau guru suka terlambat gitu. Jam 9.
Anak didikku yang melanjutkan ke SMA bisa dihitung dengan jari. Ini masih jadi pekerjaan rumah kami. Menanamkan bibit semangat bersekolah tinggi sejak dini. Alhamdulillah, sekitar 5 tahun belakangan jalur ke SMP mulai terbuka. Angka menikah dini pun perlahan bisa ditekan dari lulusan SD menjadi lulusan SMP. Salah satu SMP terdekat berada di Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Jaraknya sekitar 6 km dengan menyeberang Sungai Cikaso. Keberadaan perahu cukup membantu, meski harus mengorbankan uang saku. Beruntung, cuaca hari ini terang benderang. SMP pun hanya ditopang 11 guru. 9 diantaranya masih tenaga bantu. Ya, guru ibarat roda, terus berputar tanpa jeda hingga mengantar ke gerbang cita-cita siswa. Setidaknya sebulan sekali, Bu Ade menjadi roda-roda kami. Belanja bantuan operasional sekolah atau BOS untuk kebutuhan siswa. Biasanya satu mata pelajaran minimal 1 buku ya. Kadang-kadang anak suka disatuin, mau buku matematika, IPA, IPS, kok disatuin seperti itu. Kalau misalnya, apalagi kelas 1, Bu pensilnya hilang, kita ngasih seperti itu. Kan kalau anak kelas 1, kalau hilang nangis. Alat tulis bagi siswa-siswa kami bak barang langka. Mau membelinya berarti harus menerobos jalur perkebunan. Jadi mereka kalau mau beli buku tulis ke daerah sini, ke Surade, kalau enggak ke Cinagen, mencapai 2 jaman. Bagi kami tak ada upah yang senilai semangat siswa. Tak ada penat yang sebanding tawa mereka. Musim ini hama makin banyak menyerang sawahku. Alamat padi yang dihasilkan akan jauh dari harapan. Dibuat makan sendiri. Sekarang kan tuh masih lagi banyak hama tuh. Jadi kadang-kadang panennya ada yang gagal. Kalau misalkan nggak banyak hama kayak ini, 1 ton lebih dapat kehasilannya setiap kali panen. Sawah ini pemberian dari bapakku. Saat senggang, ku garap berdua dengan suamiku. Cita-citanya sih tadinya pengen jadi seorang bidan ya. Cita-citanya asalnya pengen jadi bidan. Kan di sini belum ada bidan, guru juga masih dari luar. Ya, walaupun karena faktor ekonomi sih, saya ngelihatnya orang tua saya mungkin udah lelah atau gimana, kecapean. Jadi saya mikirnya berhenti aja dulu gitu. Jadi perjalanan ke sini itu nggak mudah karena banyak bebatuan. Kondisi sekolah yang rusak. Perjalanan saya ke sini sekitar 8 km. Ke sini saya menggunakan motor bebek saya. Perjalanan ke sini itu nggak mudah
karena banyak bebatuan, terus tanah merah yang harus dilewati. Pernah waktu itu kejadian sempet motor tuh kempes. Jadi di tengah-tengah hutan itu ya udah diam aja sendiri gitu kan, celengak-celenguk di orang. Jadi kalau misalkan hujan, kendaraan saya itu disimpan di kampung sebelah. Jadi saya ke sekolah tuh berjalan kaki sambil jemput anak-anak juga kan, bisa bareng-bareng jalan bareng-bareng sama anak-anak. Biasanya Yanto kalau pergi ke sekolah, kondisi jalannya di sini becek, banyak batu, nanjak, turun, pokoknya rusak. Walaupun becek, walaupun nanjak, walaupun hujan, tapi Yanto tetap berangkat ke sekolah untuk belajar. Yanto karena mau pintar, mau mengejar cita-cita, mau belajar terus, kayak lebih pintar. Kondisi sekolah Yanto rusak dan terus berisik karena digabungin dan terus jadi gak fokus belajarnya. Maunya Yanto sekolahnya itu dirubuhin dan terus bagusin dan kasih buku yang lebih banyak dan mejanya cepat dibagusin dan kursi-kursinya supaya kita belajarnya tetap semangat. Ada juga sebagian tua orang tua yang nekenin ke anaknya, udah kamu tuh nggak usah sekolah gitu kan, anak perempuan tuh nggak usah tinggi-tinggi, toh nanti bakalan balik lagi ke dapur-dapur juga. Yang kata-kata itu tuh yang membuat aku semangat gitu buat ngebuktiin ke orang tuanya bahwa perempuan juga bisa loh jadi orang sukses gitu kan, bisa juga berkarir gitu, bisa di dapur, bisa di berkarir, berkarya gitu kan. 3 dikali 1 berapa? 3 dikali 3. Dari awal cita-cita saya emang sudah pengen menjadi seorang guru, karena di sekitar lingkungan saya masih minim juga tentang pendidikan. Jadi saya pengen di lingkungan saya itu berpendidikan semua gitu. Karena berpendidikan itu kunci gitu kan, kunci kesuksesan seseorang itu harus berilmu gitu kan. Dan saya ingat salah satu ucapan guru saya, jadilah orang yang bermanfaat. Jadi saya pengen menjadi guru yang bermanfaat gitu untuk anak-anak. Meskipun ilmu saya nggak seberapa, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat.